Sobat PW, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. PW berada di Kota Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro, Desa Kelir. Berada di sebuah tempat wisata keluarga berupa kolam renang. Namanya kolam renang warna-warni. Seperti apa cerita dari kolam renang ini? Kita buktikan bersama-sama. Let's go! Selamat datang di wisata keluarga kolam warna-warni. Seperti ini pemandangan yang ada di depan kolam renang. Ada loket, ada tempat cuci tangan, ada musola yang di depannya ini tempat parkir yang dinaungi oleh paranet sehingga tidak terlalu panas, dan ada tulisan hasil parkir masuk kas Lazisnu untuk santunan duafa dan yatim piatu. Berarti masih ada kaitan dengan amal atau sodakoh. Dan inilah tampak depan dari kolam renang warna-warni ini. Nuansa pagarnya biru sehingga tampak begitu gagah dan cerah. Baik, kita masuk ke dalam kolam renang. Nah, ini saya sudah berada di dalam areal kolam renang. Ada tulisan sewa ban 3.000 dan 2.000. Lanjut saya masuk dan terlihat ada kolam renang kecil tempat anak-anak kecil berungsutan. Disiapkan berungsutan dan kolam renangnya sehingga tidak sakit waktu jatuh ke airnya itu. Dan sebelah kanan ada kolam renang, sepertinya untuk anak kecil ini. Oh ya, cukup lebar dan terlihat banyak anak kecil sedang bermain ban. Terlihat begitu gembira dengan ada tambahan air mancur mini sehingga menambah kebahagiaan ini anak-anak ini. Lanjut saya menuju ke sebuah halaman yang cukup luas ini. Ada kolam renang juga di sebelah kiri saya, juga ada kolam ikan di sebelah kiri saya ini. Dan saya berada di kolam renang utama yang terlihat cukup luas. Ada 3 petak. Dan yang dekat dengan saya ini untuk anak-anak, sepertinya cukup dangkal, dan yang tengah itu cukup dalam sehingga harus hati-hati jika berenang di kolam yang tengah itu. Saya bertemu dengan seseorang. Nah, seperti apa cerita dari seseorang itu? Ya tentunya kita akan berkenalan dulu biar lebih dekat, biar kenal dulu. Bu, siapa namanya ya, Bu? Ibu Hajah Sajidah. Ibu Hajah Sajidah. Assalamualaikum ya, Bu. Tadi lupa. Oke. Sobat PW, saya akan mendengarkan cerita dari Ibu Hajah Sajidah tentang bagaimana cerita yang ada di kolam renang warna-warni ini. Monggo, Ibu. Awalnya kolam keluarga warna-warni ini itu kolam pribadi untuk cucu. Kolam pribadi. Untuk kita ya. Dan setelah itu anak tetangga itu ikut naum mandi, siap untuk membayar. Oh, awalnya kolam pribadi, tetangga kepingin dan sanggup untuk membayar sendiri gitu. Terus Nah, gimana? terus itu kan awalnya kan satu kolamnya. Satu. Ya, terus habis itu sudah banyak anak mandi kecil-kecil itu dari anak tetangga. Ya, terus habis itu saya tutup sementara tinggal umroh. Oh, ngoten. Setelah itu datang umroh, bikin lagi untuk pribadi juga untuk senam gitu loh. Senam gitu, senam. Maunya undang pelatih senam. Nah, terus habis senam. Akhirnya itu ada anak sekolah SMP untuk latihan renang juga akhirnya diundang. Oh, gitu. Terus awal mulanya kolam ini untuk
wadah kaum duafa dan anak yatim. Wadah kaum duafa, maksudnya gimana itu Bu? Maksudnya itu untuk santunan di sini tempatnya gitu. Oh, santunan. Yang menyantuni ibu Sama sendiri Pak Haji. sama Pak Haji. Ya. Artinya Pak Haji dan ibu ini menyantuni anak yatim kaum duafa di sini. Iya. Areal ini Ya, area ada ini kolamnya. Ada kolamnya gitu. Tempatnya yatimnya di atas, duafa di sini. Oh. Jadi makan bersama di sini itu santunan. Ya, lalu manja anak. Oh, maksudnya menyenangkan mereka kan gitu. betul. Ayo main-main di sini Dulunya itu berenang. sebelum punya kolam, itu saya ajak ke wisata apa itu namanya Pancoran. Pancoran. Nah, makanya di rumah makan apung. Rumah makan apa? Kurang lebih 200 orang yang saya ajak di sana setiap tahun itu. Setiap tahun. Nah, kurang lebih 18 tahun. Oh, Terus setelah punya ini, bagian usum pandemi itu di sini tinggal tempatnya dipakai tempatnya gitu. oh, berarti nggak perlu jauh ya Bu ya? Ya, Berarti Ibu ini mulia sekali. ya Allah, alam Artinya, bisa bapak kata nggih. sudah punya bos di langit. Nggih. Kata. Nggih. Jadi yang 5.000 itu untuk juga dibungkusi untuk santunan juga. Oh, yang Tiket, tiket ini. tiket terus itu dikasihkan Laji Senu yang NU juga dipakai duafa dan anak yatim juga Oh, parkirannya. sebagian gitu. Laji Senu juga. Oke. Terus saya nggak punya apa-apa. Ya setelah itu ada rezeki itu punya sawah 2 hektar. Akhirnya lama-lama yang pernah saya pas Januari cerita ya. Nggih, nggih. Pas Januari itu 10 petak ya. 10 petak, 10 10 kedok. kedok. Itu pas Januari diantem angin. Angin itu belum ngisi padinya. Dan berhenti kalau cerita. Nggih, nggih. Belum ngisi padinya. Setelah itu saya lari-lari. Ya Allah, gimana kalau misalnya ya Allah kalau nggak ngisi. Kan belum ada isinya padi itu. Sudah ambruk. Seperti yang tikar itu. Tikar itu. Akhirnya dapat 2 minggu berhenti saya mas. Nggih. Dapat 2 minggu itu bergerak sendiri padinya itu. Berdiri. Ngisi mas. Berdiri lagi. Ngisi terus ngisi. Habis ngisi saya panen dapat 9 kintal beras. Saya berikan sama Allah. Ya Allah, berat bisa dipercaya. Berarti yang penting Ibu ini untuk dirinya sendiri, yang penting untuk cukup sehari-hari, selebihnya untuk mereka ya. semua gitu ya. Saya nggak mikirin, mas yang penting keluarga saya sudah cukup, itu sisanya sudah kerja Iya. untuk saudara gitu mas. Luar biasa. Saya nggak mikirin dunia ini apa, mas kan titipan mas Iya, ya Allah ya. betul. Yang penting anak-anak saya yatim dan doa itu yang peduli lah sama saya. Terus setelah menyantuni itu rasa hati ini gimana Bu? Lega begitu ya? Bahagia. Bahagia gitu ya? Bahagia. Terus yang disantuni itu sampai di mana Bu kalau sekarang ini? Sampai di Kopandaya. Open Baya. Berarti masih Ya masih daerah Kelir. masih jarak Kelir ya? Jadi Artinya satu kampung. masih di desa Kelir tapi kan dusun apa gitu ya? Dusun Kopandaya, Pekarangan, Pekarangan. Kolong, Jembengawe, Banjarwaru, terus Manggisan. Manggisan. Berarti hampir satu desa ya? Satu desa nggak hampir. Oh, Mas. semua sudah ya tercover semua. Alhamdulillah. Total berapa itu? Bu? Berapa anak? Anak yatim insya Allah kurang lebih 100. 100, Anak ya. kaum duafa 250. Berarti 350 orang. Luar biasa Ibu. Pokoknya saya dengan suami pokoknya itu sudah kerja Ya. untuk saudara. Terus kan tentunya ini buat inspirasi yang lain itu ya. Setelah kita memberi ini kan pasti Tuhan juga mengganti. Kalau boleh tahu gantinya itu apa Bu? Gantinya mas. Ya. Ya kesehatan. Kesehatan, ya. ya. Sehat itu dan mahal kan Oke, ya. betul. Oke Bu, mungkin ada pesan buat teman-teman di sana itu Bu, sobat-sobat TV, pemirsa-pemirsa di sana. Jangan sampai menyanyikan anak yatim. Kalau kita rezeki dikasih lebih, monggo yang mau nyantuni kan gitu. Oh gitu. Nah, disisikan uangnya kalau kita nurutilah memang setan itu mas gandoli. Gandoli ya. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim niat sedekah insya Allah. Langsung sudah nggak usah mikir apa-apa, sudah kok. Tapi kalau memang ragu-ragu rugi kan gitu. Iya. Tapi kalau Bismillah Allah yang maha agung yang punya alam semesta insya Allah mas Ya Allah.
nggak rugi ya. Diganti dengan kesehatan, rezeki berkah, ya kan? Terus sekarang ini sudah ada ini lagi Bu, apa namanya, rencana mengembangkan ini apa gimana Bu kira-kira? Belum ke sana masih. Belum ke sana. Ke sana ya. Masih mempertahankan ini biar Pertahankan ini dulu, jalan ya, lancar ya, dulu gitu ya. Masalahnya apa ya? Ya pokoknya saya kan niatnya bukan bikin pariwisata kan gitu. Kalau bikin pariwisata saya harus punya 2 hektar kan gitu Mas. Iya, iya, iya. Ini kan untuk wadah kaum duafa dan anak yatim kan gitu Mas. Ya, Ternyata ada yang mau ke sini ya, iya, sudah silakan ya, gitu ya. rezekinya duafa dan anak yatim tadi gitu aja. Nah, ini kadang-kadang yang nggak nutup ya pulang jauh sudah nggak apa-apa. Dari dulu belum punya kolam ya. Uang dalam Uang semua. dalam. Ini kan belum 1 tahun. Hari raya baru 1 tahun. Ini kolam ini. Tapi bikinnya yang itu sudah lama. Yang pertama yang sana Bu ya. Ya di sebelahnya itu pondok kan. Yang kecil itu Mas. Tapi itu bikin lagi fotonya 2. Dua. Mainan di kolam itu gitu ya. Terus yang besar ini maunya dipakai sendiri. Ternyata Laku juga ya. laku sudah. juga. Lagian Pak Kades sudah senang. Soalnya kan biasanya dikenal. Betul, betul. Ya memang harus didukung kan gitu ya. Iya, Soalnya kan untuk memajukan desanya kan Desanya. gitu. Karena nama desa kan juga akan Iya. terangkat dengan otomatis. Dan nama desanya Serang Cintanya Mas, ke desa kelahirannya. Desa Kelir kan ini namanya. Oh iya kan Kelir. Kelir kan warna-warni. Berwarna, ya warna-warni. Ya enggak, kalau enggak cinta desa Kelir ya dia dinamai kolam sodako aja kok kan gitu. Karena cinta desanya sendiri kelahiran tempat tamunya kan Kolam Kelir tapi di Indonesia kan jadi kolam warna-warni. Serang cintanya di desanya sendiri. Ya semoga semakin maju. Amin. Semoga juga ibu semakin sehat. Amin. Semoga banyak doa banyak yatim Amin. yang Tambah dapat terus, tambah. ya bertambah yang dapat disantuni. Yang ada di pikiran saya gini, oh iya tahun santunan yang kemarin apa belum ada amplopnya. Sekarang bagaimana saya santunan lagi bisa apa ini ada amplopnya. Dulu kan atim sama atimnya tok sama apa atim tok apanya enggak gitu kan. Tapi apanya kan istilah 1 paket itu kalau beras gitu Mas, minyak gitu. Ini sekarang maunya ke depan apanya ada amplopnya. Ya amin, semoga terkabul ya Bu. Amin. 250 orang loh Mas. 250 orang. Ya tinggal plus 100. 350. Tapi kalau Allah itu sudah memberikan, tidak ada yang bisa Menghalang-halangi ya. Langsung payakun. Langsung. Nggih, makasih Bu, ceritanya sangat menginspirasi. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa, buat teman-teman di sana ya. Terima kasih Ibu Haja Sajida. Semoga semua yang diharapkan bisa terkabul. Amin. Barokallah doanya Mas. Ada juga tempat mainan dengan tarif 2.000 yang sudah termasuk di loket tadi itu. Jadi loket itu loket masuk atau tiket masuk plus untuk mainan anak-anak ini 2.000. Ada beberapa macam mainan, ini cukup mantap ini jika anak-anak bermain di sini. Pasti senang. Juga ada fasilitas toilet yang terlihat di sini ada 2, tapi saya tadi lihat di depan ada 2 juga. Dan di atas saya ini adalah tempat semacam aula begitu, bisa untuk arisan atau acara yang membutuhkan tempat agak luas. Seperti ini pemandangan kolam renang yang ada di kolam warna-warni yang berada di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Nuansanya sangat sejuk, airnya pun juga cukup dingin ya. Kemudian juga dihiasi dengan beberapa air mancur sehingga nuansanya seperti kayak hujan-hujan begitu ya, ada percikan-percikan air. Juga ada tempat untuk kuliner, untuk kudapan-kudapan, untuk snack-snack. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak siapa namanya Pak? Pak
Mobin. Pak Mobin. Iya. Karyawan sini ya, Pak? Iya. Oh, nggih. Sudah berapa lama di sini, Pak? Hampir 1 tahun. Hampir setahun. Bagian apa, Pak? Ya sembarang teh. Sembarang. Kapan gitu. Bagian anu nggih, apa namanya? Umum. Bersih-bersih juga. Ya. Bangunan juga. Ya. Oh. Terus apa, Pak, kesannya, Pak, bekerja di sini ini gimana, Pak? Ya senang. Senang ya? Ya. Tadi kan apa kolam renang ini kan untuk apa tadi itu? Duafa gitu ya? Apa sama anak yatim piatu. Anak yatim piatu ya. Ya. Jadi ikut merasakan barokahnya begitu ya, Pak? Ya. Pak Mubin. Di sini kerasan ya, Pak? Ya, alhamdulillah kerasan. Nggih, nggih. Semoga selalu rame ya, Pak ya. Amin. Biar nanti jenengan juga tambah kerasan di sini. Nggih, matur nuwun, monggo, Pak. Monggo. Monggo, nggih. Untuk sobat-sobat PW atau pemirsa yang ada di sekitar Kalipuro, Banyuwangi, silahkan berkunjung ke kolam renang warna-warni, dijamin senang dan bahagia bersama keluarga. Demikian tadi cerita Mr. PW dari Kota Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro. Semoga cerita Mr. PW ini bermanfaat. Dan jumpa lagi di cerita selanjutnya masih bersama Mr. PW Channel. See you next time. Dadah.